Halo semuanya, kembali lagi di channel Harald Arkan. Jadi di video kali ini, berhubung banyak banget dari kalian yang seneng banget sama speedometer si Aerox Turbo 1 ini, jadi kali ini gue akan review lebih detail lagi mengenai speedometernya. Fitur apa aja yang bisa kita akses dari speedometernya, langsung aja kita lihat. Oke, jadi sebelum gue bahas lebih detail mengenai speedometernya, buat kalian yang belum tahu, Aerox Turbo ini udah bisa kita koneksikan ke smartphone kita. Nah, kalian bisa lihat tuh ya, di sini ada Yamaha Motorcycle Connect-nya. Jadi, untuk mengkoneksikan HP kita ke motornya itu cukup gampang. Caranya, kalian tinggal buka aja joknya. Nah, kemudian kalian buka si tutup akinya, nih ya. Yang di bagian sini, ini kebetulan baru aja gue buka, tadi baru gue koneksiin HP gue ke motornya. Terus kalian tinggal scan aja barcode yang ada di bagian CCU-nya ini nih. Si apa tadi namanya, ini kayak communication unitnya gitu. Tinggal kalian scan aja barcode-nya, terus abis itu nanti langsung terkoneksi ke smartphone kalian. Nah cuma, tadi kan gue sempat buka manual book-nya kan. Nah ini dia manual book-nya. Tadi gue sempat buka manual book-nya, harusnya si CCU-nya ini nih, unit CCU-nya, harusnya tuh nempel di bagian tutup akinya. Cuma entah kenapa, tadi pas gue buka, dia tuh posisinya ada di bagian sini nih, tuh. Kayak begini, tadi pas gue buka. Kalau di manual book-nya, harusnya dia nempel di bagian tutup akinya. Tapi ya udah, yang penting udah berhasil gue koneksiin, nantinya mungkin bakal gue pindahin ke tutup akinya. Jadi tinggal dibuka aja tuh, tutup akinya harus pakai obeng guys, ya karena ada bautnya untuk bagian si tutup akinya. Oh ya, sebelum itu kalian pastinya harus download dulu ya aplikasi Y-Connect di Apple Store atau di apa tuh yang buat Android, ya itulah pokoknya. Oke, nah setelah kalian koneksiin motornya ke HP, baru nanti kita bisa pakai semua fitur-fitur yang ada di bagian speedometernya. Langsung aja kita lihat. Oke, sekarang langsung aja kita nyalain motornya. Nah, tampilannya seperti itu animasinya. Oke, jadi untuk Yamaha Aerox Turbo ini ada 3 pilihan tema yang bisa kita pilih sesuai selera kalian masing-masing. Ini tema yang pertama, cukup lengkap informasi yang ditampilin, ada tachometernya, speedometer, kemudian ada indikator untuk traction control-nya, ada fuel indikator, kemudian di sini ada informasi mengenai motornya, odo, trip 1, trip 2, kemudian average fuel dan lain-lain, kemudian di sini ada riding mode-nya, S, Sport, dan ada tahun juga. Jadi ada 2 pilihan riding mode. Kemudian 1, 2, 3 ini untuk si pilihan Y-Shift-nya. Nah, kemudian di kiri ada jam, dan di paling kanan atas itu untuk indikator kalau HP kita udah terkoneksi dengan motornya. Tampilan speedometer yang kedua seperti ini temanya, dan ini yang pilihan ketiganya. Atau mereka itu sebutnya track. Ya, jadi temanya itu nggak dibikin tema 1, 2, 3, tapi tema 1, 2, dan tema yang versi tracknya. Jadi di sini lap time-nya dibikin lebih besar, speedometer kecil aja di bagian bawah, terus di sini juga kita bisa tahu udah lap keberapa, dan lain-lain. Jadi cukup banyak informasi yang ditampilin dari si speedometernya. Kemudian, speedometer ini juga udah cukup canggih, jadi dia bisa berubah cahayanya atau temanya ini nih, latar belakangnya si warna hitam ini bisa berubah secara otomatis, menyesuaikan dengan kondisi cahaya di sekitarnya. Nah, ini kebetulan di atas gue lagi ada atap, ya kan, jadi di tag-nya gelap kayak gini, tapi kita juga bisa ubah secara manual. Tinggal masuk aja ke bagian menunya, nah, kemudian kita ke setting, kemudian kita ke display setting, kemudian kita pilih yang auto nih. Untuk sekarang settingannya yang auto, cuma gue mau pindahin ke day aja supaya berubah jadi putih. Nah, jadi seperti itu tampilannya. Oke, jadi untuk tema ada 3 pilihan seperti yang udah gue jelaskan tadi. Sekarang kita bahas fitur-fitur yang bisa kita akses dari speedometernya. Kita masuk lagi ke bagian menu. Nah, di sini udah ada pilihannya, ada music. Kita masuk lagi ke music. Itu masih unavailable, kita tinggal buka HP kita. Oke, HP-nya sudah terkoneksi. Kemudian kita masuk, misal kayak gue biasanya pakainya itu Spotify. Yes, langsung berubah. Tuh ya, informasi yang ditampilkan di bagian musiknya. Ini ada judul lagunya. Kemudian di sini kita juga bisa setting untuk besar kecil volume, kemudian next atau backward untuk lagunya, dan juga play maupun pause dari lagunya. Jadi kalau bisa disimpulkan udah cukup komplit lah ya untuk settingan di bagian musiknya. Dan kita semuanya itu setting bisa langsung dari motornya. Jadi nggak perlu pencet intercom lagi ataupun pencet-pencet HP-nya lagi. Semua udah bisa langsung diakses dari motornya. Oke, kita back. Kemudian di sini ada navigation. Nah, ini kita buka lagi aplikasinya.
Di sini untuk sistem navigasinya sudah menggunakan dari Google Maps, udah bukan Garmin lagi, karena kalau di X-Max itu masih pakai Garmin. Jadi langsung kita masuk ke aplikasinya, terus ke navigation-nya, dan kita bisa pilih destinasi mau kemana, bisa dicari juga. Ini contoh aja, misalnya kita mau ke Senayan City gitu ya. Nah, tinggal langsung pencet direction-nya. Oke. Seperti itu tampilannya, tinggal kita close aja, kita matiin HP-nya, dan dia udah langsung nyambung ya ke speedometernya. Nah, tapi sayangnya memang nggak ada tampilan maps-nya, jadi cuma ada arahnya doang, penunjuknya mau kemana gitu ya. Kemudian ada untuk informasi berapa kilo lagi range-nya, dan juga ada berapa durasi yang dibutuhkan untuk sampai di tujuan. Ya, minusnya itu aja, kurangnya itu aja, sayangnya nggak bisa lihat langsung map-nya ya kan. Jadi cuma ada penunjuk arahnya doang. Jadi seperti itu untuk sistem navigasinya. Kita back lagi. Nah, di sini ada menu untuk notification. Jadi kita bisa dapetin notifikasi langsung ke speedometernya, ke motornya. Nggak perlu buka HP lagi ya kan, notifikasinya langsung bisa ditampilkan di speedometernya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu di saat ada notifikasi masuk tampilannya. Di sini dari aplikasi apa, dari WhatsApp, ya kan. Kemudian ini ada message-nya, tes doang, dan dari siapanya juga ketahuan. Kemudian jamnya juga ketahuan di bagian sini. Nggak cuma message doang, tapi kita juga bisa angkat telepon atau decline telepon langsung dari motornya. Seperti ini contohnya. Nah, seperti itu tampilannya di saat ada telepon masuk. Di sini kita bisa accept atau bisa kita decline juga teleponnya. Tinggal pencet dari motornya aja langsung. Jadi tetap nggak usah pegang-pegang HP maupun intercom untuk mengakses si tombol-tombol ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk menu bagian notification. Kita back lagi. Selanjutnya kita bisa juga mengetahui informasi cuaca. Oke, nah seperti itu yang ditampilkan. Ada persentase hujannya, berapa persen, kemudian ada suhunya, kemudian ada angin juga. Kita back lagi, dan itu dia untuk yang Y Connect-nya. Jadi ada weather, ada notification, navigation, dan music. Terus ada phone juga. Nah, ini phone yang tadi, kita back lagi aja. Kita masuk lagi ke bagian menunya. Sekarang kita masuk ke bagian setting si motornya. Ada apa aja di bagian sini? Nah, di sini yang pertama, ada traction control yang bisa kita nyalain atau bisa kita matiin juga. Kemudian ada lap time. Di sini ada lap time recordnya. Tuh ya, ketahuan di lap berapanya aja. Dan bisa kita reset juga pastinya. Kemudian ada temanya. Kita bisa pilih tema 1, 2, ataupun yang tracknya. Terus ada display setting. Yang seperti tadi di awal. Ini gue setting ke day. Supaya putih ya kan, tampilan temanya biar jelas di kamera. Kemudian kita bisa setting untuk brightness-nya juga. Mau seberapa terang ataupun gelap brightness si speedometernya. Kita back lagi, di sini kita bisa setting jamnya. Ini udah auto adjustment, jadi karena udah terkoneksi sama HP, jadi jamnya juga udah auto adjust ya. Keren juga, nggak perlu kita setting-setting ulang lagi. Kemudian unit, di sini bisa kita ubah, mau kilometer atau miles. Fuelnya juga kita bisa ubah, mau liter per 100 kilo atau kilometer per liter. Kemudian temperaturnya bisa dirubah juga, mau Celsius atau Fahrenheit. Kemudian, apa lagi? Sudah itu aja untuk bagian unit. Terus di sini ada information atau reset. Ini trip mileage resetnya. Oh ya, trip 1, trip 2, bisa kita reset. Maintenance-nya juga bisa ketahuan, oil, V-belt, dan lain-lainnya. Kemudian vehicle information, average speed, fuel, dan lain-lain yang bisa kita lihat langsung sebenarnya dari menu di awal, nggak perlu masuk ke sini. Dan bisa kita reset langsung sekaligus semuanya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu mengenai speedometer si Yamaha Aerox Turbo 1 ini. Ya, menurut gua ini udah cukup lengkap, lebih dari cukup sebenarnya, ini lengkap banget. Speedometernya yang disajikan, informasi-informasinya udah mirip-mirip sama motor-motor besar ya, udah kayak ZX-10, udah kayak Ducati, tampilannya seperti ini, ya kan, informasi juga seperti ini, bahkan kayaknya lebih lengkap lagi untuk speedometer si Aerox ini, dan juga udah ada fitur auto gelap terangnya juga, keren banget menurut gua. Jadi ya, seperti itu kurang lebihnya speedometer Yamaha Aerox Turbo. Oke, jadi kurang lebih seperti itu mengenai speedometer dan juga fitur-fitur yang ada di Yamaha Aerox Turbo 1 ini. Tapi beberapa dari kalian, gue sering baca-baca juga komennya, banyak yang bilang kalau misalnya kita koneksiin HP kita ke motornya, itu bikin
aki si motornya ini jadi cepat habis atau bahkan bisa jebol. Nah, gimana tanggapan kalian mengenai hal itu? Apakah memang benar bisa bikin akinya jadi cepat habis atau cuma mitos doang? Nah, kemudian dengan selisih kurang lebih 10 juta dari yang tipe paling standarnya, berarti kalian udah bisa mendapatkan turbonya pastinya. Kemudian kalian juga udah mendapatkan speedometer dengan tampilan dan fitur sebanyak itu yang tadi udah gue jelasin. Dan juga ada beberapa parts yang memang membedakan antara tipe yang standar dengan turbonya. Salah satu contohnya itu kayak cover radiator itu beda kalau kita compare sama yang tipe standarnya. Yes, jadi berarti selisih 10 juta kalian udah bisa dapetin fitur-fitur itu. Nah, gimana menurut kalian? Apakah terlalu jauh perbedaan harganya sampai selisih 10 juta? Atau ya worth it lah dengan fitur yang tadi udah kita dapetin dari Yamaha Aerox Turbo ini? Gimana tanggapan kalian? Komen di kolom komentar di bawah. Dan nextnya, rencananya gue pengen bawa touring dulu motor satu ini. Ya touring deket-deket dulu aja, ya kan, berhubung sekarang lagi musim liburan, rame, gue takut macet. Jadi ya gue coba tes yang deket-deket dulu aja. Gue pengen ngerasain gimana sih rasanya pas ditanjakan si turbonya itu, ya kan. Kemudian gue pengen coba ya sedikit nikung-nikung, ya kan, gimana rasanya pakai motor satu ini. Baru abis itu kita akan mulai projectnya. Kita akan coba modif satu persatu pelan-pelan, dan kalian boleh banget untuk tetap kasih saran kalian konsepnya mau seperti apa dan parts apa aja yang harus dipasang di Yamaha Aerox Turbo 1 ini. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you guys.